Bangsa. Perkenalkan, nama saya Stefania Labina dan teman saya Fadila Indonesia. Kami ke sini untuk mewawancara mengenai layanan bimbingan konseling di SD Santa Maria Asunta. Silakan. Terima kasih. Untuk memenuhi nilai UTS kami, Pak. Ya. Kalau wawancaranya kurang baik, UTS-nya kurang baik. Ya? Pokoknya kami tergantung dari laporannya, Pak. Oh baik. Siap, Baik, silakan. ya, mulai, Pak. Yang pertama, apakah di sekolah SDK Santa Maria Asunta ini memiliki layanan bimbingan konseling? Kalau layanan kita di sini itu secara spesifik belum ada guru bimbingan konseling. Tapi hal ini juga kami tanyakan ketika macam kita pengisian di PMM, waktu mereka mengajar, kemudian ada beberapa instrumen yang dari kementerian itu, guru kelas itu juga dari beberapa narasumber ya. Guru kelas itu juga perannya sebagai guru konseling karena kita tidak ada spesifikasi, belum ada ya, sampai sekarang belum ada guru khusus seperti yang tingkat SMP atau SMA. Kalau yang tinggi itu biasanya ada. Kalau jenjang dasar langsung guru kelasnya yang mengakomodir. Kalaupun besok-besok ada, ya kita doakan supaya ada sehingga ada ruangan khusus untuk itu. Siap. Baik, berikut apa saja peran bimbingan konseling dalam proses pembelajaran di sekolah? Baik. Dari dulu tuh sudah ada macam biasa identik tuh bimbingan konseling tuh orang selalu identik bahwa ketika ada persoalan, baru persoalan yang macam muncul ke permukaan, macam kayak anak berkelahi, anak malas sebagainya. Tetapi yang sekarang tuh kita buat pendekatannya beda. Jadi dalam grup WA bersama itu kan ada, setiap kelas ini punya grup WA, guru kelas, guru mata pelajaran di jenjang atau kelas itu, orang tua bersama dengan sudah kepala sekolah itu ada, sehingga komunikasi guru dengan orang tua dalam hal perkembangan anak baik harian atau ada hal-hal khusus mungkin ketika ada kejadian sebagainya itu kita bisa diskusi bersama. Kalau ada hal intern, mereka orang tua biasa bicara pribadi, ada juga. Tapi kalau di dalam grup berarti itu sepengetahuan pimpinan, sehingga ketika macam ada orang tua bilang sudah Pak, ada persoalan ini kami mau datang ke sekolah berbicara, itu sebelum kita menyampaikan ke pimpinan dia minimal sudah informasi, oh ya, membaca rentetan hal-hal atau apa. Kemudian untuk yang ini kita di sini sekarang sejak pagi itu pembiasaan pagi di kelas itu sudah dibuat macam tanya bagaimana keadaan anak. Saya pagi pribadi saya pagi itu jam 5, jam setengah 5 tuh selalu tanya, pokoknya anak ayo bergegas nak, kita sekolah, jangan sudah ganteng-ganteng, sudah cantik-cantik, makan 4 set 5 sempurna, kita doanya dari luar pagar. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua tuh anak, siapkan impianmu di hari ini dan wujudkan impianmu di hari ini. Jadi ketika di dalam kelas tuh kan tidak mungkin tidak semua anak ya, kita berharap semua anak dalam keadaan baik, tapi kan ada anak yang mungkin ada persoalan, yang ada hal-hal yang mungkin dia punya diri belum dipenuhi oleh orang tua, atau ada hal-hal yang luar biasa ini termasuk sakit itu kita temukan di kelas. Jadi sebelum kita belajar itu kadang-kadang kita diskusi dulu intern. Kalau tidak, anak-anak teman kita ini dia kondisinya seperti ini, jadi maknya mendapat dukungan itu secara bersama-sama. Ini peran yang kita bisa buat. Kebetulan kami juga saya sedang mengikuti pendidikan guru penggerak. Jadi ada banyak hal yang akhirnya kita istilah bilang berpusat pada murid, menghamba pada murid. Ya sekarang sudah mulai kita buat di kelas. Lanjut lagi, Pak. Gas. Program pengembangan apa saja dalam layanan bimbingan konseling serta jenis layanannya? Kemarin itu ada program sekolahnya, macam yang untuk beberapa kemarin kan ada macam anak-anak yang sering terlambat, itu biasa ada data piketnya, kemudian disampaikan ke wali kelasnya bicara ke anak, lalu konfirmasi ke orang tua. Kemudian anak yang sebelum bisa membaca lancar, macam kelas bawah begitu, contoh kelas bawah sekarang itu, jadi mereka pulang macam kelas 1 pulangnya jam 10, tetapi yang bagi yang belum itu biasanya ada belajar tambahan. Jadi kita tidak menunggu ketika di kelas besar semua kita ramai-ramai panik karena anak tidak bisa membaca. Kemudian
ada hal-hal lain lagi dalam ketika sekarang sudah ada apa ini kotak suara yang ketika anak merasa dibully dan sebagainya itu mereka menuliskan nama anak yang mengalami pribadinya, kemudian kejadian pembulian seperti apa, nama orangnya, lalu dimasukkan di kotak. Nanti dibuka oleh kesiswaan atau yang bertugasnya, kemudian dilihat, oh iya, dipanggil untuk diselesaikan. Jadi sudah mulai ada. Kalau kita di kelas ya, saya bicara di kelas saya dulu bahwa seperti itu, pagi itu anak ditanya keadaan bagaimana, sudah siap belajar bagaimana. Kemudian ada orang tuh bilang, Pak, yang punya anak dalam tadi malam sakit seperti ini. Jadi kalau ada perubahan atau perkembangan tolong disampaikan. Kita ini ada perkembangan menyangkut belajarnya, sekali macam tidak kerja. Jadi PR apa semua itu kita masukkan di grup. Karena kelas besar, mulai dilatih, ada buku informasinya, ada informasi di grup, tapi macam Bapak Mama anak-anak ada PR matematika, baru anak kasih tahu supaya anak itu pulang dia cerita. Kalau saya macam guru sudah satu kali gas, Bapak Mama anak-anak ada PR matematika halaman sekian nomor 1 sampai sekian buatnya begini-begini. Sampai di rumah itu kan ketika orang tua pulang kantor, anak bilang, Bapak saya ada PR. Orang tuh bukan kejutan. Anak kamu punya PR halaman sekian kan, buat ini kan, begini-begini kan. Jadi anak, jadi kita kasih tahu ada PR matematika, ada PR bahasa desa, halaman sebagai itu ada buku informasi sehingga, nah kamu ada PR matematika, bahasa desa. Oh iya, kan PR halaman sekian, buatnya begini. Jadi dia punya cerita. Sekarang layanannya tuh begini. Jadi anak setiap kali pulang ke rumah, dia punya cerita. Kalau kita dulu kan jadi sih. Baik Pak, saya lanjut. Silakan. Jenis masalah apa saja yang ditangani oleh wali kelas? Kalau kita yang penting masalah, kalau pertama ada masalah apa, guru kelas punya tugas. Itu pertama, masalah apa saja. Jadi misalkan pertama macam anak datang pagi dengan suasana hati yang berbeda. Itu juga minimal, karena kita kan sudah kenal mereka, minimal 1-2 minggu kita lihat. Anak ini kalau pagi biasanya ekspresinya begini. Tiba-tiba pun diam sekali. Kita tanya juga, lalu angkat tangan juga tidak punya itu, atau waktu biasa kan pertama cara yang untuk kita cek pertama masuk itu, saya tidak pernah tanya siapa yang bisa membaca sini. Kalau ketika bertanya seperti itu, kita sedang membuka ruang supaya sama teman itu bisa bully. Kan begitu. Misalkan saudari belum bisa membaca lancar di kelas sebelumnya. Kalau saya bertanya, anak-anak siapa yang bisa membaca lancar? Pasti kita semua tunjuk ini. Tapi sekarang gini sudah. Baik anak, kita baca teks ini sampai di tanda baca titik, kita lanjut ganti orang. Jadi ketika dia baca orang pertama aman kita tenang. Tidak lama ada satu anak yang saya mengalami terus nama. Sehingga ada anak yang kaget ketika kita beriksa itu, mungkin di kelas sebelumnya kurang waktu. Tiba waktu libur kan masukan dari guru kelas itu kan tidak mungkin orang tuanya bilang sudahlah anak kita punya keadaan sudah menjadi biasa, iya kan? Ya. Jadi ketika ada anak yang kaget, dia susah baca. Itu artinya anak juga tidak terima bahwa kaget ketika ada perubahan dari teman. Lalu hal apa saja, masalah apa saja, sampai dengan macam mungkin ada perkelahian, ketidakcocokan, itu tuh semua hal itu pasti kita bicarakan dengan orang tua. Kalau orang tua macam masalah sudah meluas mungkin begitu, pas saat kami tidak ada dan sebagainya, diurus oleh siswa dan sebagainya, orang tua butuh komunikasi bisa dengan kepala sekolah datang, maka seorang tua datang. Tetapi biasanya itu ada hal-hal tertentu yang saya lihat kemarin baru ketika sampai ada heboh-heboh masalah antara orang tua. Jadi anak dan anak sudah damai nih, sudah bertahu ya, sudah saling permisi. Wanita sampai antar temannya ke kamar mandi karena sendiri doang. Ya. Lalu orang tuanya masih ribut nih. Saya bilang ke mama, agak pokoknya kita orang tua menyelesaikan masalah versi kita, memaksakan anak untuk bertengkar kalau mereka sudah damai. Gitu. Kemudian masalah-masalah kemudian ada kita tidak sengaja baku hantam dan sebagainya, air tumpah begini, tugas itu yang kadang tidak kerja atau kerja pun tidak serius, itu kadang-kadang kita maklumi, bukan, tapi ada anak yang orang tuanya bukan tidak lengkap, artinya tidak ada salah, bukan, tapi sama-sama tidak di sini.
Jadi ada satu yang kerja di Kabupaten Kupang, ada yang sering pergi keluar. Jadi Sibuk. iya, jadi kita maklum, tapi tetap koordinasi. Saya punya grup, saya memang komunikasi Bab Mama dengan saya itu interaktif, jadi dua arah. Kalau Bab Mama hanya berharap saya komunikasi saja, maka setiap hari itu orang tua banyak yang menyampaikan, Pak, saya anaknya belajar susah. Jadi saya sampaikan, saya tunggu Bab Mama punya foto tentang anak-anak belajar. Di saya punya grup jam 7 sampai jam 11 malam baru saya kasih respon. Ya, betul. Jadi tiap malam tuh rame. Kalau apa, tanya saja sama. Iya. Jadi kadang-kadang seperti itu. Ini Suster ini tahu, kalian punya keadaan di kelas. Jadi kemarin rencana pembelajaran kami memasak menggunakan Magicom, rice cooker itu di bawah kelompok anak dikasih tahu ya, Bab Mama, kami dan anak tuh punya rencana belajarnya ini. Bab Mama dua pilihan, mereka presentasi saja atau presentasi sambil praktek. Kamu kami setuju ini nih, akhirnya kami sepakat. Jadi sekarang pembelajaran tuh kita melibatkan orang tua, sekalipun tidak secara langsung orang tua ada di sini, tapi begitu semua. Lanjut, faktor apa saja yang menjadi penyebab kenakalan siswa, Pak? Ya, pertama, kalau yang kita belajar ya sudah ada 5 kebutuhan dasar manusia, dan percaya saja bahwa setiap tindakan itu punya tujuan. Ketika ada anak yang tiba-tiba dia cuek saja, itu tujuan mungkin mau diperhatikan. Kami sekarang belajar memang hamba pada murid. Besok-besok Anda jadi ini, antakan di mana berkaitan dengan anak-anak, maka begitu sudah. Jadi faktornya banyak. Yang pertama, anak ini kan cara menerima keadaan itu kan beda-beda sih. Di rumah entah mungkin Bapak, saya mau besok itu kami praktek, saya bawa beras atau bawa Magicom. Kita Magicom hanya satu atau dua, tapi satu ini kecil begini. Anak itu kan iya, kalau dia sudah janji ke teman-temannya, saya nanti bawa Magicom. Bagaimana dia membahasakan teman. Kemudian faktor pribadinya, cara menerima sesuatu, keluarga, lingkungan yang diciptakan keluarga, entah yang bagaimana. Kadang kita tidak menyalahkan orang tua bahwa sibuk, orang tua sibuk untuk anak, tetapi memang keadaannya begitu. Simpan. Saya anak lalu, kelas khusus deh. Tapi setiap hari kami dua, sepanjang kelas 4 kemarin tuh, mau izin sedikit kemudian, itu setiap hari kami dua wajib tukar laut. Setiap hari. Jadi suatu waktu itu saya mau makan, tetapi karena ada panggilan dari beliau dan saya harus kerja lumayan lama di sini. Kita sudah siang, sudah jam 11 lewat, mau pulang jam 1:30. Semoga itu saya belum makan pagi. Saat saya pas buka tempat makan itu mau makan dia datang. Dia datang bilang, Pak, minta maaf tadi saya sudah makan yang lain, tapi waktu ikan saya masih simpan. Jadi saya langsung terharu. Lalu saya angkat saya punya nasi dengan sayur, saya ambil ikannya, ganti dengan saya lauk, saya bilang, nah, engkau tidak mungkin tidak makan. Kan duduk makan. Jadi sampai hari ini begitu. Jadi ketika dia jalan kaki hilang, pulang orang tidak tahu, saya yang tugas pergi cari sampai di rumah. Kelas Costa Bisa. Jadi lalu ada banyak. Kadang juga mereka punya pertemanan di kelas. Ada mungkin ada sistem game, mendengarkan satu orang. Ya. Ketika saya tidak suka ini, maka rame-rame kami harus tidak suka dia. Betul, Pak. Ya. Anak-anak punya konflik. Yang penting ada konflik antar teman, antar anak. Lalu kita guru. Kadang itu kita merasa bahwa ketika saya omong itu baik maksud saya. Tetapi kan yang mereka menerima ini kan tidak selalu. Contoh misalkan ada dua anak yang berkelahi, lalu saya ngamuk semua. Kan ada anak yang bilang dalam hati, ketika macam 1 minggu itu 4 hari saya mengamuk anak karena ada persoalan antara 2-3 orang. Kan anak yang baik dia pasti stres. Pertama, saya datang belajar, saya tidak buat masalah, tapi kenapa saya dinasihati untuk masalah yang tidak saya buat begitu. Jadi kadang-kadang kita guru tuh merasa bahwa dulu saya begitu. Kadang merasa bahwa ketika saya omong kesalahan yang satu anak buat omong supaya semua tahu. Ternyata ada anak yang sudah tahu. Saya kan tidak buat masalah. Gara-gara mereka ini belajar tidak jadi lancar karena guru masih omong A, B, C, D panjang begitu. Jadi
sekarang sudah beda. Saya secara pribadi juga sudah kami sudah punya, kami bukan punya kesepakatan kelas, kami punya keyakinan kelas. Bedanya kalau kesepakatan kelas atau peraturan kelas itu dia bersifat memaksa, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh merusak fasilitas kelas. Kita ganti, karena kalau kata tidak, jangan, dilarang, itu kan nuansa negatif. Nah, kita ganti. Kalau tidak boleh datang terlambat, kita fasilitasi anak, mereka ngomong, Pak, bagaimana kalau hadir tepat waktu? Kan lebih enak. Pak, bertanggung jawab dengan fasilitas kelas. Pak, tidak boleh menyela pembicaraan teman yang sedang menyampaikan pendapat. Hargai pendapat orang lain. Jadi kami punya 5 saja kesepakatan, tidak banyak-banyak. 5 sebab aja tanggung jawab, menghargai, membantu sesama. Ada 5 poin itu, tapi penjabarannya baru kita menyampaikan ke anak. Jadi ketika kita anak pegang sabuk alat pel, dulu kan kalau kita pegang alat pel itu kita yang takut, hati-hati supaya jangan rusak, supaya saya jangan ganti. Tapi sekarang dia pengen dikerja, dia pun tanggung jawab. Saya kan harus kerja tanggung jawab supaya barang ini baik dan saya punya kelas bersih. Sip. Pertanyaan terakhir Pak, apa manfaat dari layanan wali kelas untuk pendidikan dasar? Di kelas, layanan itu ya, kami kan orang tuanya di kelas. Mau tidak mau kami memberikan yang terbaik supaya modal mereka. Karena secara pribadi menurut saya pendidikan setinggi apapun kalau dasarnya tidak kuat, baik sadar, banyak orang bahwa pengetahuan harus sebanyak-banyak diisi. Karakternya sekarang juga lagi karakter bangsa. Jadi 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu menjadi nilai penting yang memang harus dimiliki, dibudayakan di anak-anak supaya ke jenjang yang lebih tinggi ya ada penyesuaian adaptasi dengan lingkungan yang baru, tetapi secara nilai karakternya mereka sudah miliki. Jadi kami di kelas tugas pertama ya mendidik, mengajar. Dulu anak belajar untuk dapat nilai, sekarang anak belajar untuk mendapatkan nilai-nilai. Kalau nilai-nilai berarti kalau nilai itu dulu rapor identik. Sekarang nilai ada karakter dan sebagainya. Jadi tugas kami di sekolah mungkin terasa lebih berat karena di rumah minimal paling maksimal 5 orang anak diurus orang tua. Kami satu periode itu kan 26, 27 sampai 31, 33 orang. Karena kita urus begini, kepala sakit ya tertekan. Tapi itu sudah mungkin dalam perjalanan itu ada hal yang tidak menyenangkan semua anak. Tapi ya kami berusaha karena memang banyak kepala, banyak kebutuhan anak. Sekarang pendidik pusat pada anak. Begitu sudah.